Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan kali ini, gue sebenarnya sendirian, tapi gue pengen panggil temen gue. Telat. Oke, gue ditemenin sama Divi, orang yang paling bosen lo lihat di channel gue. Jadi di video kali ini, gue pengen kasih buying guides untuk kalian semua. Episode sebelumnya ada di channelnya Nunu Dipi, jadi kalian bisa tonton di channelnya Nunu Dipi. Linknya ada di deskripsi dan kalian bisa subscribe langsung. Enggak, di bawah, di deskripsi. Komen di sini. Deskripsi. Komen di sini. Deskripsi. Komen di sini. Deskripsi. Dan ini adalah buying guides untuk rentang harga yang setelah video sebelumnya. Karena video sebelumnya itu kan dari 0 sampai 1,5 juta. Di sini kita bahas dari 1,5 juta sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Wah, nih banyak pemainan nih. Wah, banyak banget pemainnya nih. Dan smartphone yang kita pilih ini, yang kita masukkan kepada buying guides ini adalah hasil dari kesotoyan kita berdua. Jadi sama sekali tidak kredibel, sama sekali tidak akurat. Ini hanya berdasarkan preferensi kami berdua. Jadi karena banyak banget yang nanya. Iya. Bang, kalau harga segini, budget segini, gue beli handphone apa ya? Iya. Bang, kalau gue punya duit segini, belinya apa ya? Iya. Dan bang, gue punya pacar ini, gue beliin apa ya? Nice try. Oke. Kita mulai dari handphone pertama nih, Pak. Handphone pertama. Iya. Ini kalau ini mungkin agak banyak ya, gue mungkin ada bilang Ini 5 banyak sih banget. kayaknya sih, kita mau batasi 5 deh. Oke, cepat aja yang pertama. Oke, yang pertama, itu Xiaomi seri Mi 5. Mi 5. Kenapa Mi 5? Karena menurut gua ini sangat-sangat jelas, Pak. Wah, value deal banget, men. Tapi kalau value deal kenapa deal? Pas, Pak. Masih ada. Oh, masih ya? Masih. Siapa yang pakai, Pak? Bukan saya. Berarti Mi 5 masih recommended ya? Masih recommended banget karena di harga di bawah 3 juta. Spesifikasinya menurut gua ini sebenarnya untuk harga segitu pun overkill. Karena 820 Jelas. RAM juga variasi sih, RAM-nya ada banyak. Jadi untuk harga di bawah 3 juta tuh overkill kalau menurut gua. Keren banget, mulai dari kameranya bagus, fingerprint-nya bagus, RAM-nya bagus, semua udah bagus. Yakin. Selama kalian tidak bosan dengan UI. Handphone kedua, Pak? Handphone kedua di rentang harga segitu. Aduh, gue lupa. Tadi dulu, Di rentang harga segitu yang kedua. Wah, ini nih. Wah, ini. Handphone yang selalu dibalik bacanya. Jadi handphonenya adalah handphone Odo. Salah, Oppo. Oppo, bukan Odo. Kok dibalik bacanya Odo soalnya? ODDO. Oh, bukan. Odo. Dodo, Bapak. Odo. Oppo yang seri mana? Yang gue masukin ini yang seri A57. Seri A57. A57. Gue nggak familiar dengan seri yang ini. Jadi kelebihannya apa A57? Sebenarnya sih semua lini Oppo itu kan memang dihususkan untuk selfie kamera kan. Ya. Nah, A57 ini keluaran yang lumayan paling baru. Dia juga ada mainan di harga sekitar 2,7-2,8an. Oke. Seri khas Oppo banget ya. Belakangnya warna rose gold sama gold, depannya warna putih. Segmennya lebih ke perempuan ya? Iya, mau ngambil segmen perempuan dan sudah pasti jagonya si selfie-nya itu. Selfie-nya dia bisa walaupun kameranya 16 kalau nggak salah, resolusinya nggak terlalu tinggi tapi tetap masih oke untuk kalian bisa selfie, untuk kalian bisa Instagram story. Itu cocok untuk perempuan-perempuan karena kalian nggak perlu make up terus-terusan tapi tetap kelihatan cantik. Karena di situ ada makeup digital. Iya. Dan handphone ketiga nih, Pak. Ya. Kalau yang gue rekomendasikan di rentang 1,5 sampai 3 juta adalah iPhone 5S. iPhone 5S. Ya, meskipun ini handphone udah lama banget. 2014 ya keluarnya ya. Iya, udah jadul banget keluarnya dan juga handphonenya mungkin udah nggak ada yang baru kayaknya ya. Masih ada. Meskipun terbatas banget, jadi sangat sulit dicari yang baru di pasaran. Kebanyakan mungkin refurbished dan juga second. Atau X internasional ya. Atau X internasional ya, second ya kan. Ya. Tapi gue tetap menyarankan, kenapa? Karena menurut gue untuk periode sekarang ini nih, di pertengahan tahun 2017 aja, menurut gue masih layak dipakai. Layak banget. Layak banget. Fingerprintnya masih bagus. Masih kencang. Itu fingerprint. Kameranya masih bagus. Fingerprint pertama yang dipakai Apple. Iya kan? Dari 5S. Jadi bener-bener masih menurut gue fitur-fiturnya masih sangat layak lah untuk diperhitungkan meskipun di pertengahan tahun 2017. Nah, di dalam gempuran handphone dengan bodi besar, 5S juga masih termasuk yang handlingnya enak. Di bodi cuma gripnya pas. 4 inci kalau nggak salah. Betul. Sangat-sangat recommended deh untuk tentang harga segitu. Dan kalau mau beli yang resmi juga sebenarnya masih ada sih yang jual di gerai Erafone. Itu masih ada yang jual harganya pas banget. 3 juta kurang 1.000. Jadi masih masuk. Jadi masih masuk. Jadi 1,5 sampai 3 juta masih masuk. Ya. Handphone berikutnya? Handphone berikutnya, ya handphone saya yang kemarin. Kenapa dua kamera handphone kita masuk ya? Handphonenya apa, Pak?
Yang gue rekomendasiin Xiaomi Redmi Note 4 tapi yang resmi, yang Xiaomi Redmi Note 4 yang resmi. Berarti bukan handphone lo, kan handphone lo nggak resmi. Jadi kenapa Xiaomi Redmi Note 4? Pertanyaan sama yang tahu aja deh saya. Saya baper. Kenapa gue rekomendasiin Redmi Note 4 itu karena di harga 2,4 2399 itu benar-benar handphone yang wow banget sih. Itu speknya udah yang berapa? Itu speknya Udah ya 3 GB RAM. Gua harus bilang hampir setara dengan handphone gua sih. Oh, ini. Nah. Apa ini? Jangan, Pak. Hampir setara dengan yang ini. Pakai 625, RAM-nya 3 GB, internal ada 32 sama 64. Oke. Variasinya juga banyak ya? Variasinya juga banyak. Dan warna hitamnya, Pak. Nah, warna matte black-nya itu Terplak. Terplat. Iya. Lagi. Terplak. Iya. Yang terakhir handphonenya. Yang terakhir adalah handphone bapak gua. Samsung J5 Prime. Ya. Bokap lo pakai J5 Prime? Jadi bapak gua pakai J5 Prime, dikasih dari kantornya. Benar. Yang ini dikasih, Pak, handphone Bapak? Kasih. Saya mas sekolah dikasih hobinya. Ya, handphone yang ini coba angkat. Handphone ini dikasih. Kasih. Yang Motorola dikasih. Dikasih. Handphone Bapaknya dikasih. Dijual. J5 Prime bagus sekarang di harga 2,7. Mungkin sekarang udah turun ya, 2,6, 2,5 lah di atas gitu. Itu tuh kalau kalian nyari handphone yang branded, yang mereknya mungkin yang sudah terpercaya, Yang udah terkenal sampai negara Eskimo gitu kan. dan sales service centernya ada di mana-mana juga. Walaupun standar sih itunya apa namanya? Fitur-fiturnya nggak beda jauh. Tapi ada fingerprint sudah masuk di situ. Kamera juga ada 13 megapiksel. Terus sayangnya masih pakai Exynos kalau nggak salah deh. Ya kebanyakan MediaTek ya, lupa saya. Kebanyakan kalau Samsung hanya sedikit yang pakai Snapdragon, Pak. Iya. Nggak terlalu banyak yang pakai Karena mereka Snapdragon. punya prosesor sendiri. Karena mereka punya prosesor sendiri. Tapi kualitasnya bukan berarti nggak pakai Snapdragon nggak bagus. Karena ya Exynos juga beberapa benchmark lebih tinggi daripada Iya, Snapdragon. dan user interface-nya juga lebih enak sih, lebih enak. smooth. Tapi kalau penilaian khusus gua J5 Prime adalah kalau kalian suka handphone 5 inci yang punya baterai yang nggak terlalu gede tapi juga nggak boros, itu solusinya sih. Jadi benar-benar pas ya. Dan branded, ingat di sini yang dijual adalah brandednya. Jadi security-nya lebih ngerasa aman, Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau handphonenya kenapa-napa, service center-nya banyak. Ya, betul. Garansinya lebih mudah diklaim. Betul sekali. Dan bapak gua dikasih gratis. Dan itu tadi adalah buying guides dari kita. Ya, betul. Berdasarkan kesotoyan kita masing-masing. Jadi, jangan terlalu diambil hati kalau menurut kalian buying guides-nya nggak sesuai. Karena memang kita tidak kredibel. Iya betul, karena kita tidak kredibel untuk Siapa bikin ini. suruh kalian minta? Siapa suruh yang minta? Hah? Nantangin kita. Tapi buat kalian, kalau kalian suka dengan buying guides ala kami, ala gue ya, Wisnu Kumura juga Divi. Ya. Nah, kira-kira apakah buying guides ini perlu gue buat secara rutin? Kalau menurut kalian perlu dibuat secara rutin, silahkan tulis di komen. Dan buying guides ini gue bikin berseri. Jadi ini rentang harganya masih masih 1,5 juta sampai 3 juta. Yang di bawah 1,5 juta ada di channelnya Nunu Dipi. Ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Kalian bisa subscribe ke channelnya Nunu Dipi. Dan Taruh deh. apa? Tadi bapak nanya kan? Nah, kalian suka apa nggak dengan video ini? Kita udah bikin 2, Pak. Ya kan kepisah channelnya. Iya. Di channel gue baru sekali. Oh, cuma buat jokes goblok. Tanggepin, jangan dibikin serius. Oh iya. Bilang. Bapak. Udah, kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di-share, gue nggak akan nolak. Dan Wisnu Kumura pamit. TV juga. Dan terima kasih untuk Milenia TV yang sudah meminjamkan studionya. Yang sudah kasih kita layar hijau. Terima kasih kepada Pak Parman di sana dan Terima kasih kepada kamera Canon 5D. dan terima kasih kepada Dimas di sana yang lagi ketawa-tawa. Iya. Dadah. Dadah.